Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang orang-orang Cina berontak dan Dampak kolonialisme dan imperialisme di bidang politik, pemerintahan, dan ekonomi. saya Tubagus Gen Sastra Negara. Saya Cantika Putriani. Saya Windy Aulia Putri. Saya Muhammad Al-Farizi. Latar belakang dampak kolonialisme dan imperialisme dalam bidang politik, pemerintahan, dan ekonomi. Imperialisme dan kolonialisme sudah mulai berkembang sejak abad ke-15 yang diawali dengan adanya gejala perkembangan di Eropa dalam bidang ekonomi, sosial, politik, maupun budaya dalam gerakan Renaissance dan humanisme yang berpikiran maju. Renaissance adalah hasrat dan semangat untuk berpikiran maju atau progresif dari kondisi sebelumnya. Sementara humanisme adalah suatu doktrin yang menekankan pada kesempatan atau kepentingan kemanusiaan dan idealisme. Adapun pusat-pusat perkembangan Renaissance pada awalnya terdapat di kota-kota pelabuhan Italia seperti Florence, Georgia, dan Venesia. Kemampuan berpikir yang berhaluan maju inilah yang kemudian menghasilkan banyak penemuan-penemuan baru seperti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, sosial ekonomi, dan kebudayaan. Dampak dari kolonialisme dan imperialisme di bidang politik pemerintahan. 1. Kebijakan raja dicampuri Belanda, di mana kebijakan yang diambil oleh raja dapat dicampuri oleh Belanda pada masa itu. 2. Pemerintahan hukum. Hukum yang ada di masyarakat dulu bisa menggunakan hukum adat, di mana hal itu diubah dengan memakai sistem hukum barat yang modern. 3. Jawa pusat pemerintahan. Jawa dijadikan sebagai tempat pusatnya pemerintahan dan membaginya menjadi beberapa wilayah prefektif. 4. Meletakkan dasar pemerintahan modern, di mana Dendels maupun Raffles sudah meletakkan dasar pemerintahan yang modern. Selanjutnya, para bupati dijadikan sebagai pegawai negeri yang digaji juga, di mana seharusnya dalam adat istiadat kedudukan seorang bupati itu adalah dari turun-temurun, yang mana mendapatkan upeti dari rakyat. 5. Adanya suatu intervensi Belanda dan Inggris yang melakukan suatu intervensi terhadap persialan di dalam kerajaan yang terjadi. Misalnya, contoh tentang pergantian tata kerajaan sehingga imperialis menjadi mendominasi dalam politik di Indonesia, serta kekuasaan pribumi bahkan bisa runtuh. 6. Perubahan politik pemerintahan Pax Nederlandika pada akhir abad ke-19 menuju pada awal abad ke-20, di mana Jawa menjadi pusat pemerintahan dan di mana membagikannya menjadi wilayah prefektif. 7. Bupati dijadikan alat kekuasaan, di mana pada masa ini bupati dijadikan sebagai alat kekuasaan pemerintahan kolonial, serta pamong praja yang dahulu berasaskan atas garis keturunan sekarang diubah menjadi sistem kepegawaian. 8. Ajaran Trispolotika. Sistem pemerintahan di Indonesia sekarang ini juga merupakan bagian dari warisan penerapan suatu ajaran Trispolotika yang mana dijalankan oleh pemerintahan kolonial Belanda. 9. Membagi badan peradilan. Misalnya, dalam badan yudikatif struktur, pemerintahan kolonial Belanda membagi badan peradilan. 10. 3 macam badan peradilan. Menjadi 3 macam yang mana berdasarkan atas golongan masyarakat di Hindia Belanda. Selanjutnya, badan peradilan itu terdiri atas dari peradilan orang Eropa, kemudian peradilan orang timur asing, dan peradilan orang pribumi. 11. Badan legislatif. Sementara dalam badan legislatif, pemerintahan kolonial Belanda membentuk Volksraad atau Dewan Rakyat pada tahun 1918. Dampak dari kolonialisme dan imperialisme di bidang ekonomi. Yang pertama, munculnya kongsi dagang yang memonopoli perekonomian, yaitu kongsi dagang tersebut ada VOC yang memberikan dampak seperti VOC menguasai komoditi-komoditi ekspor yang sesuai dengan permintaan pasar Eropa. Yang kedua, munculnya sistem ekonomi kapitalisme dalam tatanan agraria Indonesia, khususnya pada masa politik pintu terbuka. Yang kedua, perekonomian bergeser dari pertanian menjadi perkebunan. Yang ketiga, praktik monopoli perdagangan oleh VOC membuat mundurnya perdagangan Nusantara dari kancah perdagangan internasional. Yang keempat, VOC memanfaatkan peran penguasa tradisional dalam mengeksploitasi tanah, jajahan dengan menerapkan sistem indirect rule dalam penyerahan wajib hasil bumi dan pemungutan pajak hasil bumi. Yang kelima, penerapan sistem tanam paksa. 6. Munculnya pedagang-pedagang perantara dalam perdagangan internasional yang dipegang oleh orang timur asing, sedangkan bangsa Indonesia hanya sebagai pengecer. Yang ketujuh, sistem ekonomi uang yang diperkenalkan kepada masyarakat Indonesia yang menimbulkan sistem adanya utang. Yang kedelapan, dalam pengerjaan lahan pertanian, penduduk memulai mengenal pinjaman modal, namun mereka harus mengembalikan uang dengan sistem bunga yang memperparah perekonomian Indonesia. Orang-orang Cina berontak. Sejak abad ke-5, orang-orang Cina sudah mengadakan hubungan dagang ke Jawa. Dan jumlahnya ini pun semakin banyak.
Pada masa perkembangan kerajaan Hindu-Buddha dan Islam, banyak pedagang Cina yang tinggal di daerah pesisir dan menikah dengan orang Jawa. Lalu kemudian pedagang-pedagang Cina ini berpindahan ke Jawa. Sengaja orang-orang Cina dari Tiongkok dalam rangka mendukung kemajuan perekonomian dan keamanan kota Batavia dan sekitarnya. Orang-orang Cina yang datang ke Jawa tidak semua yang memiliki modal. Para pendatang Cina tersebut pada umumnya terdiri dari pedagang, pengrajin, tukang, penambang, dan sebagian kecil adalah seorang petani. Migrasi etnis Cina terjadi pada Perang Candu 1839 sampai 1842 dan pemberontakan Taiping 1851 sampai 1865 yang mengakibatkan hancurnya perekonomian di Cina Selatan. Hal itu menyebabkan banyak orang Cina terpaksa meninggalkan kampung halamannya untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik. C. Sejarah awal mula masuknya orang-orang Cina berontak. Pada masa perkembangan kerajaan-kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam, banyak pedagang Cina yang tinggal di daerah pesisir. Bahkan tidak sedikit yang menikah dengan orang Jawa, penduduk Jawa. Begitu juga pada masa pemerintahan VOC di Batavia, banyak orang-orang Cina yang datang ke Jawa. Saat orang Belanda melakukan Jakarta dan mendirikan Batavia, mereka mendapati orang Cina sudah ada di Jawa dan aktif dalam perdagangan. Jan Pieterszoon Koen, Gubernur Jenderal VOC pada tahun 1618 dan 1623 menyadari kekuatan penduduk Cina di wilayah itu dan memutuskan menggunakan mereka sebagai pengencer. Karena mereka melebihi kita, Belanda, dari segi kemampuan. Orang-orang Cina bahkan dibujuk agar mau pindah ke Jakarta untuk membantu mengembangkan kota itu. Orang Belanda dan orang Cina hidup berdampingan dengan damai. Dan berbeda dengan orang Cina Manila dan orang Cina di Jawa diterima oleh penguasa Belanda. Kecuali di Kalimantan Barat, di situ penampang Cina yang sudah membentuk kongsi sebelum orang Belanda tiba, menolak tunduk pada penguasa Belanda yang kemudian menghancurkan mereka. Jumlah orang Cina di Batavia naik dengan cepat dan kekuatan ekonomi mereka juga meningkat pada awal tahun 1700. Jumlah orang Cina di Batavia mencapai 30 orang. Penguasa Belanda cenderung korup dan makin lama makin menerapkan peraturan-peraturan yang keras terhadap orang-orang Cina pada masa krisis ekonomi ini. Desa-desa terus terdengar bahwa orang-orang Cina akan diusir dari Indonesia kolonial dan bahwa orang-orang Cina di luar benteng sedang menyiapkan diri untuk melancarkan pemberontakan. Ketika itu, gula merupakan komoditas unggulan di Batavia. Pabrik-pabrik gula bangkrut karena harga jual gula di pasar internasional anjlok. Gula dari Batavia kalah saing dengan gula Malabar, India. Otomatis ribuan karyawan perkebunan dan pabrik gula yang mayoritas orang etnis Tionghoa dipecat. Perkebunan dan pabrik satu persatu tutup. Dampaknya lanjutnya, banyak warga etnis Tionghoa jadi pengangguran. Ujung-ujungnya banyak yang jadi pelaku kriminal. Pabrik-pabrik gula di Batavia pada bangkrut sehingga banyak warga Cina yang menjadi pengangguran dan gelandangan. Dampak kriminalitas di Batavia meningkat tajam karena angka kriminal melonjak. Gubernur Batavia saat itu, Adam Flocknair, membatasi warga keturunan Tionghoa datang ke Batavia. Belanda merazia dan menangkap warga yang tidak punya surat izin tinggal atau usaha. Mereka yang ditangkap kabarnya diasingkan ke Sri Lanka yang saat itu merupakan jajahan Belanda juga. Namun, kabar beredar di tengah laut. Maka gegerlah warga Cina di Batavia dan sekitarnya. Warga etnis Tionghoa lalu mulai memberanikan diri melakukan perlawanan. Mereka membekali diri dengan senjata. Pada suatu ketika, tahun 1740 terjadi kebakaran di Batavia VOC. Menaksir rupanya upaya mereka diendus sang gubernur jenderal. Dengan penuh kebangkitan yang berbunyi, bunuh dan bantai orang-orang Cina. Oleh karena itu, para serdadu VOC mulai beraksi dengan melakukan sweeping memasuki rumah yang orang Cina dan kemudian melakukan pembunuhan terhadap orang-orang Cina yang ditemukan di rumah. Dengan keputusan gubernur Belanda untuk mengusir orang-orang Cina tersebut memicu Angke atau Red River pada tahun 1740. Tragedi Angke atau Red River ini menelan 10.000 korban orang Cina termasuk anak-anak dan perempuan. Orang Cina melarikan diri dari Batavia menuju wilayah-wilayah lain di Jawa. Sementara yang berhasil meloloskan diri ini melakukan pemberontakan di berbagai daerah, misalnya di Jawa Tengah. Salah satu tokohnya yang terkenal adalah Oe Panko atau kemudian dikenal dengan nama Ke Panjang.
Kemudian di Jawa menjadi Ki Sipanjang. Nama ini dikaitkan dengan perannya dalam memimpin perlawanan di sepanjang pesisir Jawa. Perlawanan dan kekacauan yang dilakukan orang-orang Cina itu kemudian meluas di berbagai tempat, terutama di daerah pesisir Jawa. Perlawanan orang-orang Cina ini mendapat bantuan dan dukungan dari para bupati di pesisir. Bahkan yang menarik, atas desakan para pangeran, Raja Pakubuwana II juga ikut mendukung pemberontakan orang-orang Cina tersebut. Pada tahun 1741, VOC di Kartasura dapat diserang sehingga jatuh banyak korban. VOC segera meningkatkan kekuatan tentara maupun persenjataan yang pemberontakan orang-orang Cina satu demi satu dapat dipadamkan. Pada kondisi yang demikian ini, Pakubuwana II mulai bimbang dan akhirnya melakukan perundingan damai dengan VOC. Meski jumlah orang Cina di Asia Tenggara pada zaman itu tidak besar, namun jumlah itu tetap masih lebih besar daripada jumlah orang Barat. Untuk menggerek untung dari wilayah-wilayah yang belum tergarap di Asia Tenggara, kekuasaan-kekuasaan kolonial tidak berkepentingan untuk mengusir pekerja dan penguasa Cina, karena lebih banyak lagi orang Cina yang dibutuhkan. Migrasi besar-besaran orang Cina ke Asia Tenggara berlangsung pada pertengahan abad ke-19, setelah dinasti Qing ditaklukkan oleh kekuasaan Barat. Kekacauan di Cina terjadi berseberangan ekspansi Barat di Asia Tenggara dan peluang-peluang baru yang menyertai ekspansi itu. Faktor-faktor penarik peluang ekonomi di Asia Tenggara dan faktor-faktor pendorong kemiskinan dan kekacauan di Cina merupakan penyebab kehadiran banyak sekali migran Cina di Asia Tenggara. Sumber tradisional migran Cina adalah dua provinsi di selatan, Fujian dan Guangdong. Kemudian orang Cina dari provinsi-provinsi lain mengikuti peraturan-peraturan diskriminatif pada orang Cina dari waktu ke waktu. Secara keseluruhan, kedua pihak pada akhirnya menentukan titik temu tertentu karena saling membutuhkan. Sebab orang-orang Cina berontak karena meningkatnya etnis Tionghoa di Batavia menyebabkan tingkatnya angka-angka pengangguran serta terkekangnya perdagangan di Nusantara dan juga terjadi pungli di badan VOC. Contohnya seperti surat izin pemukiman atau biasa disebut oleh permisi brevis atau surat pas. Harga surat pas hanya dikenakan Rp2, akan tetapi karena terjadi pungli tersebut menyebabkan kenaikan harga pas. Apabila orang-orang Cina tidak memiliki surat pas, maka akan dideportasi dari negaranya dan akan dipekerjakan di kebun-kebun pala milik VOC di Sri Lanka. Akibat dari kejadian orang-orang Cina berontak, yang pertama bagi Indonesia yaitu kerugian karena daerah Batavia menjadi porak-poranda akibat dari pemberontakan orang-orang Cina dan pelaku pencurian barang-barang oleh orang-orang Cina. Yang kedua bagi VOC, yang pertama yaitu keuntungan karena harga surat pas yang semakin mahal, dan yang kedua kerugian karena benteng VOC di Kartasura diserang oleh orang-orang Cina dan dibantu oleh Raja Pakubuwana II serta orang-orang pribumi, sehingga menyebabkan banyaknya korban dari orang-orang Cina.
Sekian dari kami akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.